hari ini tuntutan. Jadi klien kami ini adalah korban dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ya, dan penggelapan yang dilakukan sama manajer perusahaannya sendiri. Nah, manajernya ini adalah manajer tiketing dan manajer tiketing tiketing dan tour. Nah, hari ini adalah sidang tuntutannya sama jaksa penuntut umum dituntut selama 5 tahun. Jadi setelah ini kemungkinan minggu depan mereka akan mengajukan pledoi dan setelahnya putusan. Adapun kerugian yang dialami sama PT Wahana itu sekitar 10 miliar lebih lah, gitu kurang lebihnya. Dan terkait dengan kerugian yang dialami yang diambil oleh si terdakwa ini, dalam persidangan beliau sudah mengakui semuanya. Jadi oleh karenanya, karena dia mengakui seluruhnya, jadi jaksa menuntut 5 tahun kurungan penjara. Tapi terkait dengan tuntutan 5 tahun, artinya sesuai? Iya, tuntutan dengan 5 tahun itu sesuai dengan sebenarnya yang kita harapkan ya, karena kan dari pasalnya sendiri kan tuntutannya maksimal 5 tahun. Itu mengingat dari kerugian yang diderita oleh klien kami dan yang diduga uangnya diambil oleh terdakwa ini dan diakui sudah diambil sama beliau, ya saya rasa cukup berkeadilan. Kami berharap nanti majelis hakim bisa mengabulkan tuntutan tersebut. So, pengembalian kerugian itu sejauh sendiri? Ini kenapa kami berharap juga tuntutan maksimal, karena belum ada pengembalian juga sih sepenuhnya gitu ya, belum ada sepenuhnya pengembalian. Dan kami kemungkinan akan melakukan upaya hukum selanjutnya sih, akan berkoordinasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang, karena dengan jumlah yang fantastis beliau hanya mengakui memang ambil, tapi dia cuma bilangnya hanya untuk pinjol. Itu menurut kami kurang masuk akal ya, dengan angka sebesar itu. Orang ambil uang 10 miliar terus uangnya untuk pinjol, agak kurang masuk di akal kami gitu kan. Jadi menurut kami ada tindak pidana lanjutan lagi, dan itu juga nggak dilakukan dalam kurun waktu dekat, itu ada sekitar 2022 sampai 2024 itu, dengan 10 perusahaan yang diambil. 10 perusahaan itu customer kami, customer klien kami 10 perusahaan. Uangnya yang harusnya disetor kepada klien kami, tapi malah diduga diambil ya, karena kan belum putusan, diduga diambil sama terdakwa ini. Dia tuh pakai dengan cara nomor rekeningnya itu dirubah menjadi nomor rekening pribadinya dia. Jadi para customer 10 perusahaan ini jadi transfer ke dia. Rekening pribadinya Yeni atau ibunya atau? Ini pribadinya terdakwa Yeni. Itu terungkap di persidangan dan dia akui, Yeni ini akui gitu. Jadi dengan tuntutan 5 tahun penjara menurut kami ya cukup berkeadilan gitu dari jaksa penuntut umum. Kami berharap majelis hakim bisa dapat mengabulkan tuntutan tersebut.